cepat usah saja kan. Benar ya. Kan sama kan dengan kita, maksudnya kalau misalnya untuk tambahan kita manfaatkan lagi Pak, kita manfaatkan lagi, dan nanti untuk apa, saya punya ide gini untuk nanti yang mengelola seperti Mas Her itu nanti anggarannya saya masukkan di rumah anggaran taktis yang dari PHK Pak. Itu kan ada telepon kita kan ada sisa banyak buku atau kertas-kertas yang kita pakai, itu lumayan kalau dijual. Masalahnya kalau untuk bulanan untuk ganti gimana Pak? Dan nanti untuk teknisnya biar diatur, soalnya besok saya itu juga ngerangkep tim juri untuk pembebasan sampah kabupaten. Nah, masuk kita akan nggak ikut kan ya, kan mungkin lah. Hadiahnya lumayan besar Pak, kan dianggarkan itu seperti lombanya Dinpetaru untuk apa desa itu loh Pak, yang kampung juara itu loh Pak. Kampung juara kan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan anak-anak pembelajaran kita mulai. Satu, Bapak menyiapkan untuk berbulan. Duduk siap, break, berdoa. Mulai. Selesai. Pada waktu salam. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sebelum pembelajaran video kita mulai, kita perlu ada kontrak di perjanjian dengan kelas kita ya. Sudah tahu ya, untuk tahun pelajaran ini saya orang sudah setuju ya. Oleh karena itu, kita perlu menjelaskan dulu apa saja yang dilengkapi kelas ini ya. Kontrak perjanjian keyakinan kelas atau nama lainnya KPP kelas untuk mata pelajaran biologi. Nah, nanti kalian menyampaikan saja diskusi kita ini tentang apa saja yang perlu disampaikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama selama 1 tahun ini nanti terkait dengan proses pembelajaran biologi di kelas. Misalnya, bagaimana respon kalian terhadap pembelajaran di biologi di kelas? Bagaimana tanggung jawab kalian terhadap pembelajaran biologi di kelas misalnya? Apa saja yang perlu diperlukan di dalam melakukan nanti kita kesepakatan di keyakinan kelas kita? Kenapa keyakinan kelas itu penting kita lakukan? Supaya keyakinan kelas itu menjadi dasar pedoman kita di dalam kelas kita yang paling kecil, undang-undangan yang paling kecil di kelas ini. Dan nanti anak merasa punya tanggung jawab yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Kalau selama ini KKT kelas hanya didominasi oleh domain kepala sekolah atau guru atau kesiswaan misalnya, di keyakinan kelas 1247 kita ubah paradigmanya dengan cara mengelola aspirasi dari keinginan kalian sendiri. Apa saja yang kita lakukan? Tentunya tidak seperti norma ya kan? Ini kita tuangkan dalam bentuk akan nanti ditulis di tas warna ini, nanti ditempelkan di dalam diskusi hari ini. Itu kita tempelkan di kertas warna, kita tempelkan di beberapa tempat di kelas sebagai ini loh hasil dokumen keyakinan kelas kita bersama tentang bagaimana mengelola kelas 1247 menjadi kelas yang terbaik dari yang terbaik terkait dengan keyakinan bersama yang kita buat. Silakan semua aspirasi bisa kalian tuliskan secara bebas tetapi tetap menggunakan aspek-aspek norma etika. Contoh, misal kamu tulis boleh terlambat 1 jam misalnya, itu nggak pas ya kan? Tentunya menggunakan aturan-aturan. Boleh tidak mengerjakan tugas biologi misalnya. Boleh tidak berpakaian tidak sih dengan jadwalnya ya nggak boleh. Kita harus ada norma-norma tertentu yang mengatur di dalam keyakinan kelas kita supaya nanti kalian bisa paham. Jadi nanti pendekatannya dari kalian sendiri, dari kesepakatan kita sendiri untuk menentukan keyakinan kelas kita. Ada yang mau ditanyakan tentang menentukan keyakinan kelas kita pada hari ini? Bertanya Pak, sebelumnya perkenalkan saya Dijen dari Mas. Saya ingin menanyakan, kan ini aspirasi nanti untuk kelas kita sendiri. Betul. Nah, bagaimana jika ada yang melanggar? Apakah akan diberikan sanksi? Dan sanksi itu yang buat dari kami sendiri, apa dari Bapak? Sekian, terima kasih. Bagus sekali ya, ini tanggapannya ini juga sangat responsif dengan apa yang kita saksikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita tadi adalah kesepakatan kita bersama ya. Maka nanti setiap warga sekolah, terutama khususnya di kelas 1247 itu ada sebuah konsekuensi, ya. Konsekuensinya nanti apa saja yang perlu kamu tuliskan, ya kan? Nah, dari kesepakatan ini yang kita buat nanti itu nanti menjadi pedoman bagi penanganan apapun yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran, di pembiasaan, di kelas kita, termasuk barangkali kalau nanti ada anggota kelas kita yang barangkali memiliki nilai-nilai lebih, ya. Saya tidak mengatakan nakal enggak, nilai-nilai lebih itu tentang apa yang sudah kita sepakati bersama, ya kan? Nah, karena ini wujudnya adalah kesepakatan bersama, ya silakan nanti dimunculkan saja tanggapan atau penghargaan atau misalnya hal normatif apa saja yang perlu dilakukan terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran, ya kan? Tentunya kita melihat dari sebuah konsekuensi, kemudian nanti kita lakukan apa saja yang hal yang positif yang bisa kita terapkan di kelas kita. Kita inginkan pokoknya kelas kita ini adalah kelas kolaborasi.
kelas keyakinan kelas yang menjadi pedoman bagi kelas kita untuk dimaknai oleh semua anggota siswa di kelas 12 IPA 7. Begitu ya Mas Dian ya. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Oke, cukup ya. Cukup ya, baik. Saya sekarang akan membagikan kertas warna-warna ini. Silakan nanti dituliskan hal-hal positif apa saja yang bisa kamu lakukan untuk menentukan ide-ide tentang keyakinan kelas. Yang pertama adalah belajar biologi atau yang bisa diambil untuk secara umum saja itu tidak apa-apa ya, tentang yang kita lakukan. Silakan ini bisa nanti dulu, saya bagi dulu ya. Sudah dapat kertas warna semuanya, anak-anak? Ya. Silakan ide-ide yang kalian ingin tuliskan untuk keyakinan kelas kita, kalian ungkapkan di kertas itu. Bebas ya, silakan ya. Yang terkait dengan apa yang kamu lihat, termasuk aspirasinya tadi Mas Dian, kemudian teman-teman yang lain. Silakan bisa dimulai. Oke, setelah sudah selesai ya, anak-anak ya. Kita semua bahan diskusi untuk pointer untuk keyakinan kelas. Silakan bisa ditempelkan di depan. Nanti kita diskusikan hasil dari apa yang sudah kalian tulis sebagai prototipe keyakinan kelas 1247 mata pelajaran dulu. Silakan bisa dimulai. Selamat pagi Mas Arendra. Pagi Pak Tio. Ini sudah 15 menit. Sudah pembelajaran sudah dimulai, kamu terlambat. Kenapa terlambat? Ya Pak, maaf saya terlambat tadi habis makan di kantin Pak. Mas Arendra sudah paham ya tentang keyakinan kelas kita ya. Tidak boleh terlambat di kelas pada saat pembelajaran dan apalagi membawa makna yang sama. Ya Pak, saya paham saya telah melanggar keyakinan kelas kalau saya terlambat dan membawa makanan dan minuman di dalam kelas Pak. Baik, silakan bisa masuk ke kelas. Terima kasih Pak. Mas Arendra, setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Mas Arendra kan bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan tadi di kelas, ya kan? Saya yakin Mas Arendra pasti punya alasan kenapa datang terlambat di kelas tadi. Tapi saya datang terlambat ke kelas itu karena saya ke kantinnya terlambat Pak. Jadi soalnya main bola jadinya makan di kantinnya terlambat. Baiklah, sekarang apa yang bisa Mas Arendra lakukan untuk memperbaiki
hal ini nanti ke depannya? Untuk kedepannya saya akan usahakan untuk tidak akan main bola lagi saat istirahat dan tidak akan membawa makanan dan minuman ke dalam kelas lagi. Oke, baiklah. Saya harapkan nanti ke depannya Mas Arindra dapat menerapkan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, sehingga nanti kita bisa belajar dengan baik dan dapat memenuhi segala keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Sekarang nanti Mas Aris nanti boleh masuk dan makanan nanti dan minumannya nanti disimpan dulu, nanti apabila sudah selesai bisa dimakan atau diminum. Demikian ya, itu aja. Kenapa Vilariska tidak membuat tugas pelajaran biologi? Lupa, maaf saya lupa. Apakah Mbak Vilariska masih ingat dengan keyakinan kelas kita tentang bagaimana kewajiban seorang murid dalam pembelajaran? Saya ingat Pak. Keyakinan kelas apa yang belum Vilariska lakukan? Saya melanggar keyakinan kelas, yaitu terlambat mengumpulkan tugas Pak Tio, yaitu tugas biologi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Apa yang Vilariska percaya menjalankan tugas dari saya, dari guru yang bersangkutan. Saya yakin Pak Tio memberikan tugas ini pasti ada tujuannya, yaitu agar saya dan teman-teman itu lebih paham terhadap materi yang diajarkan. Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang apa yang bisa Vilariska lakukan untuk memperbaiki kesalahan nanti ke depan? Saya berjanji setelah pulang sekolah ini saya akan mengerjakan tugas dan akan langsung memprogramnya ke Pak Tio. Good, baiklah, pinter ya. Nanti sambil saya harapkan nanti Vilariska selalu mentaati atau mengindahkan seluruh keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau disepakati bersama. Silahkan kembali ke tempat duduk. Nanti untuk tugasnya diminggukan besok pagi, tidak apa-apa. Terima kasih Pak. Ya, silahkan kembali ke tempat duduk lagi. Terus pimpinan, ayo ambil alih. Siap. Naik. Tengah. Bendera. Siap. Komando. Saung merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. guru-guru dan karyawan SMA Tarut Demak, perkenalkan saya akan menyampaikan tentang sosialisasi budaya positif SMA Negeri 1 Demak. Nah, sebagai salah satu bagian dari diskusi kita terkait dengan bagaimana kita menerapkan, bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita memiliki kesepakatan yang besar terhadap budaya positif di sekolah kita. Bagaimana kita mengelola secara positif tentang hukum positif, hukuman, konsekuensi dan instruksi. Mungkin ada yang ingin kita sampaikan atau Bapak itu ada yang ingin menyampaikan terkait dengan materi ini. Oke, izin Bapak untuk bertanya. Oke, baik, pemaparan yang luar biasa Pak Tio. Di sini yang sangat ingin saya tanyakan adalah untuk di lingkungan SMA Negeri 1 Demak itu sendiri, bagaimana civitas Semansade menerapkan budaya positif dan memberikan hukuman yang positif bagi anak-anak untuk mendapatkan sebuah pembelajaran yang bermakna. Terima kasih. Terima kasih Pak Gayaki. Ini juga feedback yang bagus sebenarnya, juga sebagai salah satu refleksi bersama-sama apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Jadi hukuman, konsekuensi, restitusi adalah bagian trilogi hukum positif yang ada di dalam sekolah dalam rangka penerapan disiplin. Maka yang kita lihat seperti ini, yang kita lihat selama ini, apa kita sudah menyadari betul makna arti sebuah hukuman yang betul-betul berpusat pada peserta didik. Hukuman yang bagaimana yang bisa memberikan tanggung jawab moral ke depan murid, tidak hanya setelah dia masih di sekolah, tetapi bagaimana memberikan outcome nanti ketika nanti dia sudah lulus dari sekolah. Artinya hukum positif itu, entah itu hukuman, konsekuensi maupun restitusi, itu bisa memberikan nilai tambah bagi dia untuk berprinsip. Maka itu harus dimulai dari kita sendiri. Kita memberikan contoh bagaimana seorang guru atau stakeholder yang ada di sekolah itu memberikan kesempatan yang sama atau memberikan hal-hal positif bagi penanganan hukuman atau mungkin juga konsekuensi dan restitusi pada anak, sehingga anak itu merasa dilibatkan. Kalau di kelas itu biasanya ada sebuah kesepakatan bersama dalam sebuah keyakinan kelas. Kalau sekarang namanya tata tertib ya. Kalau dalam keyakinan kelas itu jauh lebih bermakna dan memberikan hal yang positif bagi seorang siswa atau anak untuk memberikan
kontribusi terhadap pembentukan karakter dia, konsekuensi apa yang sudah diyakini sebagai kesepakatan bersama dalam melakukan proses hukuman, konsekuensi dan restitusi. Begitu kira-kira Pak, baik untuk diskusi yang kita lakukan. Oke, baik, terima kasih Pak Tio. Ini sebuah pengalaman dan wawasan yang baru terutama dalam saya, dan semoga semua budaya-budaya positif yang ada di lingkungan Seman Sade dapat diaplikasikan dengan sangat baik. Pada umumnya, pemberian pembinaan